Ibu Sulai. Pagi juga Ibu Imas. Bagaimana kabarnya Ibu Sulai hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu, saya ingin membicarakan rencana supervisi Ibu Sulai untuk pembelajaran IPS yang Ibu Sulai ampuh. Ya, kira-kira di kelas berapa ya Bu Sulai? Oh, di kelas 83 pada hari Kamis besok ya Bu ya. Oh ya, di jam keberapa Bu? Di jam pertama. Di jam pertama. Baiklah Bu Sulai, kira-kira untuk supervisi ini tujuannya untuk pengembangan diri seorang guru ya Bu, agar kita bisa merefleksikan dan bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu. Ya, kira-kira apa sih Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Tujuan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada di sekitar mereka. Wah, materi yang sangat menarik sekali Bu Sulai. Kira-kira metode pembelajaran apa sih yang akan Ibu gunakan? Saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif digabung dengan kerja kelompok atau diskusi serta PBL (Program Business Learning). Oh iya, baiklah Ibu Sulai, saya ingin memfokuskan pengamatan saya nanti pada diskusi kelompok yang ada di kelas Ibu ya Bu. Oke, silakan. Iya, terus nanti format penilaiannya akan saya berikan ya Bu sebagai format pengamatannya. Nah, kira-kira apa sih Bu harapan yang ingin Ibu Sulai capai dalam observasi ini? Harapan saya itu saya ingin siswa itu menjadi lebih aktif dibanding dengan pelajaran sebelumnya. Oh iya, baiklah ya. Baiklah Bu Sulai, mungkin itu dulu ya Bu untuk kegiatan pra observasi kita hari ini. Semoga nanti besok pagi di jam pertama di kelas 83 observasi Bu Sulai berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Ya, mari Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tolong teknik kelasnya pimpin doa kita untuk hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Untuk mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kalian mana semangatnya? 1, 2, 3, semangat! Oke, sekarang Ibu akan ngabsen dulu. Abigail, Adinda Raisya Putri, Ahmad Fadil, Aldian, Andika. Masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Oke, tentang apa? ASEAN. Ada yang tahu? Oke, berikan. ASEAN adalah perhimpunan negara-negara yang ada di benua Asia Tenggara yang terdiri atas dari 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Sip, bagus. Ada lagi? Oke, Atira. ASEAN didirikan di negara Bangkok. Di negara Bangkok, bagus. Ada lagi? Oke. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1963. Sekarang Ibu anggap kalian sudah mengerti tentang ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mengidentifikasi mobilitas sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. 2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. 3. Menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. 4. Menganalisis pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal
bagaimana kalian presentasi dan diskusi antar sesama teman, ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan slide berikut ini. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Ganti apa? Mobilitas seseorang secara vertikal maupun horizontal. Oke, baik. Ada yang tahu ini? Tahu. Siapa? Ayo. Lesti dulu dari desa menjadi seorang penyanyi terkenal. Ini ayo siapa? Kalian sudah tahu, masa tidak tahu presiden kita? Oke, ini materi yang akan kita pelajari, ya, pengertian dari mobilitas, faktor pendorong dan penghambat mobilitas, ya, dan itu di situ bentuk-bentuk mobilitas dan pengaruh mobilitas itu ke sendiri. Lihat, ada orang garap sawah dulu pakai kerbau, sekarang sudah pakai traktor. Itu salah satu bentuk mobilitas. Jangan apa di bidang ilmu pengetahuan. Ada lagi nih. Seorang sarjana ini di bidang pendidikan. Bentuk mobilitas sosial ini ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ini ada yang namanya vertikal naik dan vertikal turun. Ini kan sudah dibagi kelompok kan, menjadi 5 kelompok, ya. Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD. Anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik, kaya ayu dan kaisang panel. Saya ingin anak-anak saya mengenal sebuah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Jadi ini video pertama ya nak ya. Video kedua tolong kalian amati. Gue cuma anak desa yang dapat. Jadi kalian mengamati kedua video tersebut. Video 1 ada yang ditanyakan? Oke, silakan pilih. Pertanyaan saya adalah apa faktor pendorong yang ada pada video pertama tentang perjalanan hidup Pak Jokowi? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Faktor pendorong dari mengangkat derajat vertikal naik dari Pak Jokowi itu ada 2, yaitu dari dunia pendidikan dan dari dunia politik. Kenapa? Karena sekarang kita lihat Pak Jokowi itu kan sekarang menjadi presiden kita. Ada lagi dari kedua video tersebut yang kalian sudah amati? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan. Maksudnya dulu kalian baca-baca di situ. Setelah kalian mengamati tadi, itu persoalannya ada di LKPD. Kalian 25 menit untuk menyelesaikan diskusi ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya.
mencapai mobilitas vertikal ke atas. Dengan pendidikan dan politik dan berusaha sekuat tenaga dengan pendidikan yang tinggi, secara otomatis akan bisa melakukan gerak sosial ke atas dan menjadi lebih terpandang. Oke, bagus. Kelompok 2 ada yang lain? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 3. Bagaimana supaya seorang individu naik ke atas? Dari kemampuan individu dengan kemampuan tersebut, setiap individu dapat melakukan upaya selanjutnya. Oke, bagus. Ada lagi yang beda? Oke, kelompok 4. Yaitu dengan cara melakukan perpindahan anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain, dan dengan melakukan peningkatan prestasi kerja yang dapat mengajarkan jabatan seseorang. Oke, ada lagi? Ada? Oke, jadi di sini bagaimana seseorang bisa mencapai mobilitas vertikal itu dengan cara apa? Tadi benar kata si ini tentang pendidikan ya, atau tadi itu kenapa itu bisa menunjang seseorang atau alat untuk seseorang menuju vertikal naik. Kalau dia berpendidikan bagaimana? Betul? Oke, yang sekarang yang B. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerjanya. Silakan si Abigail. Amati lingkungan tempat tinggalmu. Berikan contoh mobilitas sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu serta pengaruhnya bagi kehidupan sosial budaya di masyarakat. Contohnya seperti seorang guru honor yang naik jabatan menjadi seorang PNS, pengaruhnya untuk sekitar adalah membuat seseorang terinspirasi agar lebih semangat mencari ilmu dan belajar dengan giat agar bisa melakukan dan menggapai apa yang diinginkan. Oke, ada yang lain jawabannya? Oke, silakan kelompok 3 dulu. Dengan suatu keadaan yang dapat mendorong seseorang kemudian tidak akan kesejahteraan meningkat. Sebagai contoh keadaan ekonomi yang kurang dapat mendorong seseorang untuk merantau ke kota agar memperoleh pekerjaan. Baik dengan demikian kesejahteraan meningkat. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Seseorang bisa dengan belajar dan berpikir keras sehingga dapat mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Oke, ada lagi? Yang beda, silakan. Kelompok 5. Kita bekerja sebaiknya mungkin dan tidak cepat merasa puas atau menganggap remeh sebagai pekerjaan. Oke, jawabannya Ibu anggap sudah bagus semua, dihapus. Jadi kalian sudah paham tentang materi yang ada di video. Sekarang pertanyaan nomor 2 itu ada mengamati gambar. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerjanya. Silakan siapa yang mau ambil? Dari bentuk mobilitas tadi yang di atas adalah vertikal naik. Dari keadaan ekonomi tersebut akan mendorong seseorang meningkatkan pendidikan untuk menunjukkan mati tinggi. Oke, ada yang lain? Oke, silakan kelompok 5. Contoh perpindahan status sosial yang dilakukan adalah antara orang tua dan anak yang mana sekarang mengalami kenaikan status sosial menjadi seorang dokter. Maka dapat diketahui bahwa terjadinya mobilitas sosial naik antar generasi. Faktor pendorong yaitu keadaan ekonomi di mana dia mengharapkan kehidupan ekonomi yang baik. Bagus jawabannya. Ada lagi? Silakan. Mobilitas sosial yang terjadi adalah vertikal naik. Pendorongnya adalah ekonomi dan pendidikan yang membuat seorang Oke, ada lagi yang beda? Oke, silakan. Dari gambar tersebut menunjukkan terjadinya mobilitas vertikal naik, yaitu seorang anak sekolah yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Namun walaupun orang tuanya seorang petani, tetapi anak tersebut tetap semangat sekolah hingga ia dapat lulus sekolah dan berprofesi sebagai dokter. Faktor pendorongnya adalah keadaan ekonomi yang mendorong seorang anak untuk lebih giat belajar
Oke, bagus. Faktor penghambat dari mobilitas itu sendiri, silakan. Kemiskinan, adat istiadat sulit diubah, sistem pelampiasan sosial tertutup, perbedaan kepentingan. Oke, jadi itu ya faktor pendorong dan penghambat. Sekarang bentuk-bentuk dari mobilitas itu sendiri. Ini silakan si Natalia. Silakan bentuk-bentuk mobilitas apa? Oke, jadi ibu angkat kalian sudah paham ya. Jadi tadi ada faktor pendorong, ada faktor penghambat, ada bentuk-bentuknya, ada pengertiannya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, ibu perhatikan ya, ada beberapa teman kalian yang itu dalam diskusi ini kurang aktif. Jadi ibu minta untuk diskusi-diskusi selanjutnya, ibu minta kalian aktif ya nak ya. Jadi biar diskusinya berjalan dengan lancar. Ya, minta untuk pertemuan kita selanjutnya, ibu minta diskusinya seperti ini, bahkan lebih aktif lagi. Jadi yang tidak aktif, ibu minta tolong diaktifkan lagi dalam diskusi. Oke, untuk materi kita minggu depan yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Akhirnya materi hari ini ibu tutup. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Silakan Teddy pimpin doanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Halo Ibu Sulai, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Bagaimana Bu Sulai setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah pembelajaran berjalan secara lancar. Saya lihat siswa antusias mengikuti pembelajarannya. Iya, saya juga melihat siswa sangat antusias ya Bu. Jadi Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Ya, terima kasih Bu Mas. Ibu Sulai bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Ibu tingkatkan. Terima kasih Bu atas umpan balik yang positifnya. Saya sangat senang. Apa saja Bu yang harus saya tingkatkan kira-kira? Begini ya Bu Sulaya, pertama Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu lagi untuk diskusi kelompok Bu. Ya, terus yang kedua Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa Bu. Karena yang saya lihat tadi Bu, mungkin dikejar waktu tadi Bu ya, terlalu mepet waktunya sehingga diskusi tadi itu berjalan begitu cepat dan akhirnya Ibu Sulai kurang menuju ke kelompok-kelompok yang sudah Ibu bentuk tadi Bu. Oke. Baik Bu, mungkin pada saat pembelajaran selanjutnya saya tingkatkan di bidang diskusinya. Iya, Ibu Sulai bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Oke, baik Bu ya. Iya, saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif dan lebih baik lagi ya Bu Sulai. Amin. Terima kasih ya Bu ya sudah mengeluangkan waktu untuk melihat saya mengajar. Ya, sama-sama Bu Sulai, terima kasih banyak. Baik Bu.